120 itu yang sudah low efficient itu prosesnya bukan nggak bisa, tapi solar dipotong daya segitu. Oke. Oke, untuk yang 370 sama 450 ini sudah menggunakan monoperk ya. Dan selanjutnya kita fokus juga ke inverter on grid. Inverter on grid ini PLTS atap tari menjadi listrik yang bisa mengurangi penggunaan PLN ya. On grid hanya saya kalau rumah saya 3.500, saya pasang on grid 2.000, berarti daya saya jadi 5.500. Sebenarnya bukan seperti itu. Ya, jadi on grid itu hanya mengurangi, tidak menggantikan PLN, hanya mengurangi. Ya. Untuk range produk lain kita ada yang 1 kW sampai 60 kW. Ya, jadi yang 1 sampai 5 kW itu satu fase. Mulai yang 5 kW itu double MPPT. Nah, double MPPT artinya kalau misalnya pasangnya misalnya sisi single MPPT ini nggak bisa dua arah, harus pakai yang double MPPT supaya efektif. Untuk baterai kita merek Ikal. Pak Erik kita atau Pak Temon ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa interrupt langsung atau ada sesi pertanyaan modul surya ya. Jadi kan modul surya kan yang slide 2 mungkin Pak Erik ya. 2 ini. Ya, jadi kan itu kan Pak Abdul suaranya mute. sorry Pak. Ya, kan ada yang 36 sel, ada yang 372 sel, ada yang 148, 136 ya, dan lain-lain. Jadi ada beberapa mungkin yang tipe yang lain kayak half cut, ya kan, half cut. Itu bifasial dan lain-lain. Ini terkait dengan yang snail track, Pak Erik. Jadi kalau yang sekarang kan yang lagi tren kan yang modul-modul besar ya, artinya di situ efisiensinya tinggi karena mungkin ya itu tidak ada proses pemotongan ya, proses pemotongan. Jadi artinya dari modul selnya sendiri itu kan tidak ada pemotongan, dia dari pabrikannya full ya Pak Erik ya, bisa kayak gitu ya lah. Yang saya nggak tahu Ica ada half cut atau enggak, tapi yang pasti yang namanya dipotong itu kan ada impact ke snail track ya Pak ya. Itu yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua terkait dengan ini apa itu modul surya kan beda brand beda ukuran ya, beda brand beda ukuran, artinya kalau tidak mau dipotong itu bisa menyesuaikan ukurannya dengan misalnya 36 saya juga nggak tahu ya apakah ada yang 35, ada yang 30 sel, dengan menyesuaikan wattnya, terus dengan menyesuaikan otomatisnya dipotong ya. Jadi seperti itu. Kalau dari sisi Ica sendiri 3 sel itu 115 itu ada pemotongan dijumlahkan 115 Pak Erik. Oke.
Nah, Ya, saya address yang half cut dulu, Pak ya. Jadi ya. untuk half cut, teknologi half cut itu dia punya apa untuk mengurangi resistance, Pak. Ya, jadi kalau dan half cut itu ada dua. Jadi kalau satu kena shadow bawahnya itu, yang satu lagi masih dropnya nggak terlalu besar. Jadi half cut Hmm, itu memang full cell dipotong setengah. ya. Nah, kalau sel dipotong satu kali aja setengah, ini rentan retaknya ada rentan tapi nggak terlalu besar. Hmm, Yang biasa besar itu yang mulai kecil-kecil, Pak. Misalnya 20 WP, ya. hmm, 20 WP itu cut-nya bisa 1/8. Semakin banyak dipotong, pas dia rakitnya juga semakin rentan, dia buru-buru kan, jadi rentan untuk retak. Nah, tapi kalau cuman half cut, itu ya mereka pegangnya juga hati-hati. Jadi kalau untuk half cut, potongnya nggak terlalu banyak, resiko untuk retaknya semakin kecil. Nah, 115 WP kita, jadi kita sudah pasarkan 115 WP itu hampir 2-3 tahun. Nah, di tahun pertama, pas kita pesan 115, itu dipotong 3/4, Pak. 3/4, jadi masih masih sisa 3/4. Itu sekarang sudah dipotong juga, Pak, jadi kecil-kecil. Ya, sudah dipotong kecil-kecil juga. Tapi kita semuanya kita IL test. Kalau misalnya ada yang retak dan retaknya parah bisa menyebabkan snail track, itu kita reject. Ya. Kenapa dari full cell bisa jadi harus dipotong kecil-kecil? Karena tadi solar cell itu semakin lama semakin efisiensinya tinggi. Jadi kalau misalnya Bapak bayangin, kalau dulu 3 tahun yang lalu satu sel tuh 4,5 watt. Sekarang satu sel udah bisa 6,5 watt. Nah, kalau kita rangkai dari 4,5 watt dikali 36 sama sekarang 6,5 dikali 36, kan sudah sangat susah untuk sebenarnya kita mendapatkan 100 WP kan. Nah, karena itu produsen nggak mau rugi, jadi dia harus potong kecil-kecil selnya untuk mendapatkan yang lebih eh, yang lebih sama WP-nya. Ya, jadi sebenarnya saya juga masih bingung kalau sebenarnya saya jual 115 aja, pabrik udah bilang, waduh, kita udah harus main yang 125, 130 sebenarnya. 115 bikinnya susah setengah mati, soalnya harus dipotong-potong gitu. Nah, tapi kan kita juga mengikuti pasar ya. Jadi eh, kalau 115 orang masih mau ya kita supply. Tapi kalau 100 WP itu udah sangat sulit untuk eh, sangat sulit untuk menjaga kualitasnya. Oke. Dan terkait untuk berapa sel itu kan berarti berapa jumlah sel itu mencapai tegangan yang kita mau. Sebenarnya ada juga yang 48 sel, 54, malah yang besar untuk mengejar tingkat efisiensi. Efisiensi itu kan daya dibagi dimensi atau daya dibagi area dimensi solar panelnya. Ada juga yang 78 sel. Ada juga yang 78 sel. Nah, kalau half cut itu misalnya 60 sel, di half cut jadi 120 dikali 2. Kalau yang 72 half cut berarti jadi 144 sel. Ya. Jadi itu trennya semua sudah kalau yang top tier itu udah 500, 600 itu udah pasti half cut. Udah pasti half cut. Soalnya dengan half cut dia lebih low, dia punya impedance-nya sehingga bisa output-nya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau Ica sendiri yang 450 ini sudah half cut. 450 sudah half cut. Oke. 144 sel. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Yang 370 WP mono sekitar 2-3 tahun yang lalu kita pasarin itu 72 sel. Sekarang sudah bisa digunakan 370 dayanya tapi 60 sel. Saking cepatnya perkembangan solar cell ini. Ya, mungkin ada lagi.
Oke Pak Erik, mungkin disesuaikan presentasinya dulu untuk sesi pertanyaan, nanti di akhir sesi aja, biar sesuai schedule yang kita yang kita inginkan bersama. Oke. Pak Erik ya. Ya. Nah tadi ini on grid, baterai, kita juga ada baterai. Nah baterai ini kita ada yang 50 yang VRA deep cycle sampai 200. Nah, pertama awalnya kita tawarin yang deep cycle gel, tapi sekarang kita melihat pasar kelihatannya deep cycle aja cukup gitu. Soalnya kita pasarin yang bagus-bagus, cuman di pasaran banyak yang nggak gitu paham apa bedanya sih VRA yang deep cycle sama yang gel. Orang inginnya yang low cost aja kan, cari yang lebih murah, yang lebih affordable. Gitu. Jadi kita mengikuti pasar, tapi masih bagus lah. Kalau saran saya untuk PLTS, kita harus memperhatikan life cycle dari baterai itu. Jadi kalau kita pakai aki kering biasa, aki kering seperti kita gunakan di UPS, itu tidak didesain untuk deep discharge. Jadi pakainya cuma 30% seperti starter mobil. Itu kan cuma sementara. UPS juga backupnya cuma 10 menit. Jadi itu bisa pakai VRLA atau SLA, silane acid yang biasa. Cuman kalau kita pakai gunakan untuk PLTS, itu kan kita gunakan lebih dari 1 jam. Bisa kadang-kadang kita backup lampu jalan 12 jam. Perumahan mungkin 4-6 jam. Itu kita saran pakai yang minimum, tipe deep cycle. Jadi ada aki basah, aki kering, habis itu ada yang deep cycle, ada deep cycle plus gel, ada yang full gel. Yang full gel itu yang kita pasarin cuman yang OPZV ini, yang 2 volt 1000 Ah. Oke. Kalau untuk lithium, nah untuk lithium sendiri kita ini sebentar lagi akan ada pabrik lokal juga. Jadi untuk mengejar proyek TKDN, ya kita juga akan ada. Cuman sementara belum ready. Kalau lithium masih by order ya, belum ready stock. Oke. Sebentar. Sudah 144 peserta Pak Erik. Semakin bertambah ya pesertanya. Oke, dilanjut Pak Erik. Sebentar ya. Oke, ini sekarang saya sekilas saja kasih lihat produk-produk kita ya. Jadi ini contohnya yang 50 WP, bentuknya seperti ini. Ya. Yang 115. Nah, 115 ini bisa dilihat sendiri, ini kan sudah dipotong-potong. Tapi kalau dilihat solar cell-nya ini sebenarnya dari solar cell yang 9 busbar. MBB. Dari teknologi yang 9 busbar. Ini 130. Nah, bisa dilihat tuh, kalau 130 potongnya nggak sekecil yang 115. Nah, sekarang kita bayangin dengan teknologi semakin maju, orang masih jual 100 WP. Potongnya lebih kecil lagi. Nah, potongnya semakin kecil, itu yang menyebabkan rentang ada micro crack. Ya. Ini yang 170 kita masih full cell. Oke. Ini yang 370. Nah, 370 ini kita baru menang proyek PLN. Ya. Ini kita supply yang ini. Nah, ini yang 450. 450 sudah half cut. Jadi teknologi solar cell itu sebenarnya boleh dibilang sudah rada mentok. Jadi untuk meningkatkan dia punya efisiensi, itu biasanya dibaikin dari komponen lain atau caranya. Contohnya misalnya pakai kacanya yang lebih bagus lagi, atau pakai wiring yang lebih bagus, framingnya yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Ya, tapi solar cell-nya sudah mentok ya di 6,5 watt. Nah, caranya gimana? Kalau dulu full cell, oh coba deh dibikin half cut, oh ternyata bisa lebih bagus gitu.
Jadi caranya sekarang, mereka lebih pentingin caranya. Ada juga yang tidak 72 sel, tadi saya bilang, tapi dibaikin dari komponen lain atau caranya. Sel, ada juga yang seperti itu. Nah, ini contoh baterai. Ya. Kalau produk sebenarnya Pak Temon nanti bisa bantu. Bisa bantu kasih simpen brosurnya Pak ya, atau kita juga ada website resmi sih. Nah, ini contoh-contoh kita punya string inverter. Ya. Ini banyak sih, kita sebenarnya jujur aja lebih fokus kepada on-grid ya. Soalnya kan mau menekan karbon. Jadi menekan karbon, cara salah satu paling cepat ya jangan menggunakan listrik dari batu bara. Mengurangi lah. Ya mengurangi. Salah satu cara upaya mengurangi ya pasang PLTS on-grid untuk mengurangi penggunaan PLN. Dan PLN pun sebenarnya juga cukup sadar bahwa ini akan mendisrupt mereka gitu. Ya, ini yang 5. Kita juga ada yang 60. Yang di GMF tadi ini kita pakai 19 inverter yang ini. Ada monitoring sistemnya juga. Nah, ini yang mungkin Pak Temon pun belum lihat nih. Tapi ini yang inverter hybridnya kita yang baru, Pak. Ya, nanti casingnya warna putih. Ya, tunggu barangnya datang. Casingnya warna putih. Ada 1 kW. Yang ini bisa paralel nih Pak, bisa paralel sampai 9 unit nanti. Yang 5 kW? Wih. Semuanya, yang 2 sampai 5 kW. 2, 3, 5 itu nanti bisa diparalel. Jadi misalnya saya mau 15 kW, Bapak bisa pasang yang ini 5, yang 3 kW 5, atau yang 5 kW 3. Gitu. Kalau ini yang 1 kW. Oke. Ini mungkin sertifikat kita aja ya, sertifikat ISO. Kalau Bapak Ibu ada yang mau main project tender pemerintah, kan biasa perlu sertifikatnya lengkap. Ini kelebihan. Ya, 14.001, 45.1, TKDN kita 45,5%. Kita juga ada central inverter, jadi untuk kapasitas yang 500 kW ke atas. Ya. Terus yang paling penting juga untuk dia punya mounting aksesoris sistemnya, kita ada yang ini, yang ballasted, jadi nggak perlu dibor. Biasa kalau user itu sangat concern atap dia dibor, jadi takut bocor gitu. Nah ini kalau atapnya dak, kita bisa pakai sistem yang ballasted. Jadi ballasted itu ditekan aja pakai batu bata. Ya, bentuknya nanti seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini kalau ini roof mounting. Ini ada juga yang triangle seperti ini. Nah, kita juga pernah buat solar home system. Nah, ini sekitar 3 tahun lalu kita jual buat exploration batu bara. Jadi kalau mereka mau eksplorasi gitu kan tengah-tengah hutan nggak ada listrik sama sekali, jadi mereka order ini dari kita untuk cas HP, untuk lampu, untuk kipas angin. Ya. Nah, terus untuk tren kedepannya juga kita akan develop ini Pak, EV, electric vehicle charging station. Ya, tapi ini untuk kedepannya. Nah, ini berikut sertifikat kita. Untuk SNI modul surya kita lagi urus. Ya, tapi ini kita sudah ada yang IEC 61215, basisnya SNI nanti. Untuk on-grid inverter kita juga sudah ada. Ya, jadi bisa dilihat ini modelnya kita.
sertifikat holdernya kita, silakan di-scan ininya kalau mau. Ya, sudah lengkap. Mungkin saya lebih mau tanya jawab sih Pak sekarang. Kalau produk nanti bisa juga langsung ke website kita atau lebih gampang lagi lewat Pak Temon aja. Oke, mungkin karena Pak Erik udah bilang gitu, saya akan itu yang udah bertanya di kolom komentar, di kolom chat, di kolom chat saya akan bacakan. Pak Erik mungkin bisa kita ini dari atas ini, dari from R Joko Sarjonoko. Izin pertama, produknya apakah sudah masuk e-katalog? Jika sudah, bagaimana? Terus apakah ICA punya semacam LSP atau lembaga sertifikasi profesi? Apakah ICA bisa memberikan bimbingan teknis dan produk pada reseller atau mahasiswa? Gimana Pak Erik itu? Oke, terima kasih Pak Joko pertanyaannya. Jadi kalau untuk masuk e-katalog itu saya udah pernah ngurus ke LKPP. Jadi kalau untuk UPS kita sudah masuk Pak. Nah, tapi kalau untuk PLTS dulu ada perubahan kebijakan. Jadi zaman dulu LKPP itu kita bisa langsung masukkan, kayak misalnya kita masuk ke Tokopedia, kita bisa listing barang kita. Cuman sekarang LKPP itu menunggu ada user yang request, baru boleh masukkan ke LKPP. Jadi kita belum masuk nih. Ini malah. Soalnya kita tidak fokus juga ke lampu jalan. Kita nggak fokus ke PJUTS. Nah, tapi kalau yang fokus di LKPP itu ada PJUTS, itu semua vendor lain udah masuk. Kalau kita nggak fokus ke lampu jalan, ya. Jadi kita belum secara PLTS kita belum masuk ke LKPP karena memang dari pemerintah belum ada yang request. Tapi dulu banyak bupati dari luar kota yang dia kesulitan untuk belanja PLTS. Jadi saya dampingi dia pergi sama ke LKPP, tapi sudah di request belum ada jawabannya dari LKPP. Jadi belum katalog. Bang Timur dulu siapa ini? Nah, terus bisa dengar ya? Bisa Pak. Apakah ICA sudah ada LSP? Nah, ini kita kemarin kita di approach oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian itu ada yang namanya, saya lupa lembaganya apa, mereka minta kita rancang pelajaran untuk sertifikasi itu seperti apa. Jawabannya belum ada, cuman kita lagi rancang. Cuman kita juga ada kasih masukan ke Kemenperin, sebenarnya dari ESDM yang SKTTK kan sudah ada semua. Jadi kita nggak mau compete sama itu. Ya, kita nggak mau compete sama itu. Tapi dia tetap kekeh mau coba buat, ya udah kita bantu aja. Tapi kalau misalnya Pak Joko nih mau datang kita training, kita bisa training, kita kasih sertifikat, bisa Pak. Ya. Oke. Begini. Dan kita punya engineer sudah TUV certified, udah ada SKTTK, kita ada IUJPTL juga. Ya. Oke. Boleh minta alamatnya, Pak? Kenapa? Boleh minta alamatnya atau alamat websitenya boleh dipajang, Pak, buat kami lihat. Oh, di www.icasolar.com. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Ini dari Chris. Sistem full off-grid untuk pemakaian mesin pemanas dan motor total beban 6.000 watt sebaiknya pakai baterai apa dan alasannya seperti apa? Full off-grid, pemanas dan motor total 6.000 watt. Sebaiknya pakai baterai jenis apa? Mungkin Pak Erik pengalaman lebih banyak soal sistem ini.
Sorry Pak, bisa disebut lagi apa? 6.000 watt? 6.000 watt total mesin pemanas dan motor dengan total beban 6.000 watt full off grid. Wow. Sebaiknya memakai baterai jenis apa dan alasannya apa kan? Nah, ini pertanyaan yang sering saya dapat. Pertama, kita harus sadar tujuan pakai PLTS kan untuk menghemat listrik, atau kedua untuk mengurangi tarif KWH yang kita gunakan sekarang dari PLN. Jadi yang pertama kalau boleh saya share, kalau ada PLN tetaplah pakai PLN. Kalau tidak ada PLN, ada nggak genset? Kalau ada genset, mendingan tetap pakai genset. Lebih murah, running cost-nya akan lebih murah. Tapi kalau memang nggak ada PLN, nggak ada genset, ya mau nggak mau kita pakai baterai. Nah, kalau untuk 6.000 watt itu motor pemanas itu awalnya kan bisa ada lonjakan yang besar sekali. Jadi kalau misalnya kita pasang inverter, nggak boleh pasang total 6.000 watt, kita pasang yang 6 kW nggak bisa. Kita harus minimum 3-5 kali lipat inverternya. Jadi harus pakai yang 18 atau 20 kW. Untuk tarikan awalnya itu besar sekali. Ya. Jadi banyak yang beli 6 pas-pasan, kenapa jebol terus inverter ya karena itu. Ya. Nah, kalau dari 6.000, tinggal dikalikan aja watt hour baterainya mau berapa. Jadi misalnya 6.000 kali 1 jam, berarti perlu kapasitas baterai yang 6.000 watt hour. Tinggal dibagi voltase sistemnya aja nanti, dapat yang berapa AH. Ya. Jadi contohnya kalau misalnya 6.000, kita bisa pasang inverter yang hybrid tadi itu, bisa pakai yang mungkin 5 kW kali 4, bisa di paralel. Itu nanti bisa support untuk yang 6.000. Nah, baterainya nanti tinggal disesuaikan. Kalau tentunya kalau dari misalnya perlunya 1.000 AH, mendingan pakai yang 200 kali 5 daripada yang 100 kali 10. Ya, jadi semakin besar satu unitnya semakin murah totalnya. Ya, misalnya perlunya 100 AH. Saya mendingan pasang yang 200 AH kali 5 daripada 100 AH kali 10. Kalau soalnya 100 AH kali 10, cost-nya lebih tinggi. Seperti itu sih prinsipnya ya. Cuma nanti kalau mau dihitungkan, nanti bisa kita bantu hitungkan. Oke. Oke, selanjutnya Pak Erik. Ini, untuk PV merek ICA kan 115 WP. Apakah bisa keluar 115 WP pada siang hari? Kalau tidak sesuai spek, apa yang kira-kira perlu diperbaiki? Oke, kalau 115 WP ini adalah standar test condition. Nah, kita semua modul surya kita itu sudah sertifikasi BPPT, berarti sudah diuji oleh BPPT. Kalau mau nanti untuk per project kita bisa kirimkan sertifikatnya. Dalam sertifikat itu ada laporan pengujiannya. Di laporan pengujian itu bisa dilihat yang hasil dari pihak ketiga yang tes, bukan saya ngomong ya, itu berapa outputnya. Nah, standar test condition itu adalah 1.000 watt per meter persegi. Ya, mungkin kita bisa achieve 1.000 watt per meter persegi kalau di luar angkasa. Tapi kalau sudah di bumi, itu kan lewat atmosfer, lewat awan, itu paling cuma 800. Ya, 800. Jadi boleh dibilang, kalau STC atau di brosur 115, itu dapatnya paling cuma 70-80%. Semua modul surya seperti itu. Ya. Nah, tapi tegangan atau arusnya itu hampir mendekati yang di brosur. Nah, tapi untuk kita tahu betul nggak yang kita jual 115 itu harus standar STC, standar test condition, harus kita masukkan ke lab. Nah, kalau di lab itu sudah terbukti kita punya sesuai standar. Yang kemarin saya tunjukin ke Pak Temon, itu kita punya 220, keluarnya 230. Ya. Oh iya, itu ada pertanyaan lanjutan. Apakah bisa di ICANG mengeluarkan spek dari NOTC? Kan kebanyakan STC yang dikeluarkan. Apakah NOTC bisa dilampirkan itu untuk spek-spek ICA itu? NOCT ya? NCTA.
Mungkin yang besar-besar bisa ya. Jadi kalau untuk NOCT itu kan kita gunakan untuk skala besar yang on-grid untuk industri. Mereka mau jadi patokan kan? Oke. Bisa aja sih. Tapi kalau yang kecil-kecil menurut saya bisa aja, cuman nggak gitu kepake. Soalnya kebanyakan yang kecil-kecil untuk off-grid. Ya, jadi kalau untuk off-grid yang kita lihat adalah tegangan sama arus. Yang penting di brosur bilang misalnya keluar 5 ampere, jangan tiba-tiba cuma keluarnya 2 ampere gitu. Itu yang paling penting. Ya, bisa nanti kita itu jadi masukan. Oke, selanjutnya nah ini kayak yang saya pilih yang menarik-narik aja ya kayaknya. Bagaimana cara mengatasi problem dari micro crack yang menyebabkan snell track, Pak? Soalnya snell track ini kasus ini sangat booming di grup, Pak. Beberapa merek yang bagus sekarang udah pada kenal snell track soalnya. Kenapa? Beberapa merek-merek yang dulu awalnya bagus sekarang udah mulai kenal snell track di tahun pertama ini. Makanya Ica bagaimana itu aja? Saya mau kasih lihatnya gimana ya. Coba saya kasih lihat di gambar ini ya. Ini bisa kelihatan ya. Ini saya gambar begini aja ya. Nah, misalnya garis-garis ini adalah busbar nih. Ya. Jadi yang pertama saya harus bilang, kalau ada snell track, belum tentu performance-nya turun. Itu yang pertama. Kalau ada snell track, belum tentu performance-nya turun. Nah, ada snell track yang bisa menyebabkan performance-nya turun. Seperti apa? Contohnya ini. Busbar itu kalau sell, kalau ini saya tebelin lagi deh busbar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau keadaannya crack-nya di tengah, ya, solar cell itu bisa elektronnya ke sini atau ke sini. Ya, jadi kalau misalnya snell track-nya itu di tengah, ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Soalnya kalau crack ini bisa ke sini atau bisa ke sini. Nah, tapi kalau misalnya crack-nya di sini, misalnya begini, ini akan masalah. Kenapa? Soalnya yang di sini bisa ke sini, ini mau kemana? Ini nggak ada busbar. Nah, kalau kita IL test, ini kosong, ini udah hitam yang di sini. IL test. Ya. Jadi snell track itu ya saya kalau kita analisa juga begitu. Jadi kalau misalnya snell track-nya mengganggu sekali performance, kita pasti ganti. Ya, tapi kalau snell track-nya itu tidak namanya ada produksi, nggak mungkin perfect ya. Pasti ada error-errornya dikit gitu. Nah, tapi kita lihat keadaan ini apakah akan mengganggu performance di kemudian hari. Kalau mengganggu seperti ini, elektronnya nggak bisa kemana-mana. Ini menyebabkan pasti turun lah. Dari 115 mungkin sisa 50 gitu. Nah, itu pasti diganti. Dan harusnya diganti. Soalnya itu bagian dari garansi 10 tahun produk itu. Itu kesalahan pabrik atau workmanship-nya kurang baik. Ya. Kayak paham ya, ini jadi kita harus lihat busbar-nya. Oke. Oh ya, ini Pak Erik, selanjutnya ini tentang melanjutkan tentang garansi. Kan ada garansi 10 tahun, garansi produk, ada garansi performance. Itu bagaimana sih Pak? Kita membaca itu seperti apa itu? Dengar Ica sekarang udah 15 tahun garansinya Pak, udah naik ya? Ya. Enggak, kalau yang biasa 10. Kalau misal yang biasa, jadi gini, kalau yang misalnya panel 370 ke bawah itu 10 tahun. Oke. Performance-nya 25 tahun. Nah, saya kalau yang 450 sekarang produknya sudah 12 tahun. Performance-nya tetap. Nah, bedain. Jadi kalau misalnya produk warranty itu adalah semua cacat yang terjadi karena kesalahan pabrik atau kesalahan pas saat instalasi. Contohnya, misalnya yang kaitan sama produk fisik, misalnya Bapak beli panel surya, frame-nya kok copot, atau misalnya kok MC4-nya copot sendiri, atau kabelnya ditarik dikit kok copot. Nah, itu kan kesalahan produksi, harusnya nggak seperti itu. Atau kacanya retak sendiri, ya kan? Itu
itu pasti di-replace, Pak. Itu 10 tahun garansi produk. Jadi produknya itu kalau belum apa-apa udah cacat sendiri, itu harus di-replace. Kalau yang 25 tahun 80%, artinya di tahun ke-25 output-nya harus tetap minimum 80%. Nah, kalau misalnya di tahun ke-25 output-nya jadi 70%, itu berarti kurang dari yang kurang baik performance-nya. Gimana cara buktikannya? Itu nanti kalau kita sudah pasang besar kan bisa lihat dari monitoring system, atau kita ada alat yang namanya Seaward, atau kita bisa lihat dari flash test, itu kita bisa buktikan. Jadi kenapa ada performance guarantee itu kalau kita pasang skala industri yang besar-besar, kita kan harus memberikan investor ini proyeksi keuangan. Ya. Kalau misalnya degradasi dari panel surya itu lebih cepat dari yang kita janjikan, tentunya dia rugi. Jadi jangan sampai di tahun 10 udah tinggal 60% mereka rugi. Jadi itu garansi. Nah, garansi ini juga sering orang saya tanya bedanya ICA sama yang lain apa. Kalau kita lihat garansi, kalau satu perusahaan mengasih garansi, kita harus lihat juga after sales-nya seperti apa responsiveness-nya. Kedua, apakah perusahaan itu sudah berdiri selama yang dia kasih garansi. Itu penting. Ya. Kita berani kasih garansi 25 tahun, apakah perusahaan itu sudah berdiri 25 tahun? Kan belum tentu. Ya. Jadi kita sudah eksis dari tahun 84-87 gitu. Jadi kita standby. Nah, yang kemarin saya diskusi sama Pak Tehmo juga banyak yang murah-murah. Nah, saya bilang kita di ICA nggak pikir short term gitulah. Kita mainnya yang aman-aman. Bapak beli dari saya itu menurut saya udah hubungan seumur hidup gitu. Soalnya garansinya lama sekali. Ya, jadi kita memang ICA itu memang sedikit konservatif. Tapi demi long term sebenarnya. Kalau misal terjadi cacat atau rusak selama pengiriman barang, apakah juga digaransi, Pak Erik? Ini ada pertanyaan juga ini. Halo? Iya, kalau selama pengiriman barang terjadi rusak atau cacat, apakah diganti juga, digaransi juga dari ICA? Halo, Pak, sorry. Iya, halo. Apakah suara saya... Internet saya lagi slow, sorry. Bisa diulang, Pak? Oke. Ini kalau misal ini pengiriman dari ICA terdapat cacat atau rusak saat pengiriman, apakah ICA juga memberikan garansi juga? Oke. Kalau pengiriman dari 90% kasus ya, kalau terjadi ada retak atau apa, itu sebenarnya salah dari pengirim ekspedisi. Kenapa? Soalnya setiap modul surya kita sudah cek fisik. Jadi kalau beli barang ICA, pasti di belakangnya ada tempel QC. Nah, tempel QC itu berarti sudah dicek fisik satu persatu. Kita nggak mungkin jual barang retak. Ya kan? Kita cek dia punya MC4-nya, kita cek kerapiannya, sampai juga jangan ada selnya tiba-tiba udah crack dari produksi. Nah, itu kita udah cek. Nah, tapi kalau misalnya, kita bisa analisa dari dusnya kan, petotnya di mana. Kalau memang itu salah kita, pasti kita ganti. Tapi kalau mayoritas, itu bukan dari salah kita, dari ekspedisi. Jadi, pengiriman itu penting sekali untuk kita ambil dari ekspedisi yang mau tanggung jawab atau yang Bapak Ibu kenal. Ya, yang mau menggantikan. Soalnya kita nggak mungkin kirim barang rusak. Itu sering orang selalu pikir, ini dari sananya rusak. Nggak mungkin lah. Kita buat apa kirim barang rusak? Sebenarnya kan capek juga buat kita. Gitu. Oke, Pak Erik, ada pertanyaan ini. Kalau memasang mounting di atap rumah kayu, bagaimana caranya, Pak? Rumah kayu? Kayu. Apakah ICA punya pengalaman di sana itu memasang di atap kayu? Atap kayu ya? Waduh, saya mesti tanya teknisi saya. Tapi kalau
kalau genteng ya, biasa kan genteng di bawahnya ada kasonya itu ya, kayu. Itu nanti bisa pakai namanya tile roof hook yang dia kayak L begitu. Kayak L bentuknya seperti apa ya? Taylor. Oh, itu ya. Tile roof hook. Hook join bukan hook join. Bukan tile roof hook. Oh. Sebentar. Coba saya cari. Ntar lagi aja di kertas, Om. Sebentar. Saya buka website saya aja deh, biar. Nah, ini. Sambil menunggu, setelah ini nanti pertanyaan langsung ya, langsung peserta boleh bertanya langsung kepada Pak Erik. Nanti bisa langsung bertanya setelah jawaban ini dari Pak Erik. Oke. Nah, ini tile roof hook. Kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ini nanti kita skrup ke kayu, terus nanti atasnya pasti ada genteng, tutup atas genteng ini, baru kita pasang rel panjang seperti itu. Ya. Oke, sih, oke. Oke, sip. Oke, teman-teman, hari ini semakin menarik ya kita diskusi dengan Pak Erik. Nah, ini saya waktu seksinya pertanyaan langsung dengan Pak Erik. Kami persilakan untuk yang mau bertanya langsung. Pak Temon, izin bertanya Pak Temon, Pak Erik. Ya, Oke, silakan, terima silakan. kasih. Nah, kebetulan saya dari Angkasa Pura II, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal. Kita Angkasa Pura II ada 2 tahap. Tahap pertama kita akan membangun sistem PLTS di 3 bandara tahun 2021 ini yang sedang lelang proses saat ini. Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Bandara Kuala Namu, kemudian Bandara Banyuwangi. Tahun 2002, tahap kedua, ada 17 bandara lagi yang akan kita kembangkan. Nah, di situ tadi yang saya sampaikan, mohon nanti minta bantuan data-data yang kemungkinan nanti Pak Erik kita undang ke Angkasa Pura II untuk presentasi, atau kita yang datang ke Pak Erik dari Angkasa Pura II. Waduh, saya aja Pak yang datang. Dengan Pak Temon tentunya ya. Nah, Siap. ya, dalam prosesnya ini kita masih lelang tahap yang pertama. Ada sedikit pertanyaan dari saya, dari titipan teman-teman, terkait penjelasan anti glare maupun reflektif, terkait dengan pemasangan karena akan dipasang di atap gedung bandara, tentunya sangat berpengaruh. Mohon penjelasannya Pak Erik terkait anti glare maupun reflektif dari solar panel. Terima kasih. Ya, anti glare yang kita gunakan yang di GMF itu Pak, itu jadi kacanya aja yang berubah. Kacanya dia kasih coating anti glare. Jadi itu waktu itu sampai ada sertifikatnya kita harus kasih lihat ke Menteri Perhubungan. Jadi itu coating aja Pak. Coating itu lebih tidak refleks lagi. Jadi kayak doff gitu Pak, sedikit doff. Nah, tapi doff ini juga tidak mempengaruhi serapan mataharinya. Jadi itu adalah cairan dari produksi kaca, supplier kaca. Nah, tapi ini jarang sekali Pak sebenarnya, jujurnya aja yang mempunyai seperti ini. Soalnya kalau saya lihat pemasangan di Jerman itu ada satu kota, saya lupa namanya, itu runway-nya dikelilingi oleh solar panel, Pak. Dan itu saya study ke sana, dia bilang ini pakai kaca biasa, pakai modul surya biasa, bukan yang anti glare. Ya, jadi sebenarnya nggak butuh Pak, pakai yang biasa aja sudah anti glare. Ya, soalnya kalau solar panel itu refleksi cahaya gimana bisa efisien, Pak? Jadi kaca yang saat ini sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Cuman proyek yang ini aja nih Pak, mungkin waktu itu yang perdana atau apa nggak tahu deh. Jadi dia minta yang khusus gitu. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Erik, Pak Ya. Temon, terima kasih. Oke, untuk yang lain yang mau bertanya, kami persilakan. Mumpung Pak Erik ada di sini nih, Direktur Ica Sora langsung ini akan menjawab. Untuk yang lain yang mau bertanya, persilakan. Izin bertanya, Pak Temon, boleh? Oke, silakan Pak Manto, silakan. Ya, salam kenal ya.
Halo Pak. Dengan Pak Erik juga dan Pak Mas Tomon ya. Saya juga sudah ikut beberapa kali seminar dan ikut juga di medsos ya, di grup kita. Nah, saya dari PT Abadium Tunggal itu biasa sendiri saya di ya. Jadi selama ini memang kami bergerak di bidang konstruksi JTM JTR PT LTR ya di distrik. Nah, mulai tahun 2020 kemarin kami urus SBU di Kementerian SDM untuk PLTS. Jadi kami ada sertifikatnya, SBU-nya untuk membangun pemeliharaan dan juga pengoperasian yang skala menengah ini ya, kualifikasi. Nah, hanya memang kadang-kadang kami dilema juga Pak Erik begini. Sewaktu kami ikut dalam artian untuk diikutkan perusahaan kami tender, seringkali yang diminta pengalamannya apa begitu ya. Kalau kami masih baru, jadi kadang-kadang kami bertanya yang lebih dulu telur atau ayam gitu loh. Nah, dari mana kami dapat pengalaman kalau belum ada dikasih kesempatan gitu loh. Nah, itu yang sering kami dilema. Pak mari-mari mana sudah bangun? Loh, saya bingung mau bangun di mana, orang baru urus SBU-nya baru selesai semua izin-izinnya seperti itu. Nah, maksud kami begini, apakah kami dari Pak Erik boleh kerjasama dengan ICA nanti suatu misalnya kami ada diundang untuk ikut tender atau pekerjaan di pabrik atau mungkin di perusahaan, dan kami memang dalam waktu dekat akan diundang ke daerah Indonesia Timur, ada beberapa gedung pemerintah yang mungkin akan dipasang PLTS. Nah, kami mohon apakah boleh kami nanti memakai semua produknya ICA Solar sebagai rekomendasi, kami dikasih semacam surat dukungan, sehingga sewaktu mereka bertanya kami bisa kasih ya ini backup kami ada ICA Solar yang sedemikian besar dengan nanti mungkin kami boleh hubungi siapa nanti Pak Mas Temon, nanti kami minta tolong supaya kami diberikan ini ya, diberikan semacam kerjasama seperti itu. Terima kasih Pak Erik dan Mas Temon. Kan Pak Erik. Memang kita fokusnya kerjasama sama kontraktor, Pak. Jadi kita pun juga nggak masuk tender sendiri. Ya, kita nggak masuk tender sendiri. Jadi yang kita masuk ke SDM, kita masuk ke PLN, yang berusaha menang PLN juga kita lewat kontraktor, Pak. Kita nggak masuk sendiri. Jadi kadang-kadang perusahaan yang besar sekalipun juga mereka ada financial capability-nya, tapi nggak ada pengalamannya. Jadi intinya ya pinjam pengalaman boleh aja. Asal pakai ICA kita bantu. Artinya bisa Pak ya, bisa dibantu Pak ya. Maksud kami dari yang dipaparkan tadi kan ICA ini kan cukup lengkap ya. Jadi kami pun nggak bingung nanti untuk untuk mencari merek ini inverternya, merek ini panel suryanya, merek ini untuk untuk hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya ICA ini lengkap ya jujur saja kami mau kerjasama dan nanti kan kami pakai, karena seperti tadi kami juga tertarik dengan garansi dengan semua yang disediakan fasilitas oleh ICA. Ini pasti sesuatu yang kedepannya bisa dipertanggungjawabkan apa yang kami pasang seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit ya untuk Pak Manto. Jadi kalau PLTS ini boleh dibilang job PLTS itu sangat custom, Pak. Jadi setiap user permintaannya sedikit beda-beda. Jadi kita nggak bisa kayak saya jual UPS, 600 VA, 300 VA, nih saya kasih yang ini modelnya. Jadi setiap proyek itu ada speknya masing-masing. Kita nanti harus pelajari dulu dia punya RKS-nya seperti apa, Pak. Ya, RKS-nya seperti apa, nanti kita kerjasama. Barangnya apa aja yang kita bisa supply, apa yang Bapak harus mungkin cari sendiri, nanti kita bisa lagi. Oke, mungkin ada yang Pak Wahyudi yang udah angkat tangan mau bertanya langsung. Oke. Pak Wahyudi silakan. Pak Wahyudi yang udah angkat tangan. Ya, oke. Selamat siang Pak Temon, Pak Erik. Siang Pak Wahyudi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Gini sedikit Pak Erik, kami kan kami menggunakan PV yang 200 watt peak ya. Apakah
kalau misalkan kami butuh 200 bisa nggak di customize ya? Atau biar kami tidak redesign lagi terhadap PV yang sudah terinstall itu. Kalau tadi lihat dari brosurnya kan tidak ada yang 180 maupun 200 watt peak ya Pak Erik ya? Kita adanya 220 Pak. Jadi nggak bisa di customize ya? Mungkin kita butuh mungkin 100 PV terus dibuatkan dengan daya 200 itu nggak bisa ya? Sementara belum bisa Pak. Jadi kita stick ke produk line kita. Jadi kalau 220 ya 220. Kenapa? Soalnya 200 itu sudah sangat low efficient, Pak. 200 itu udah sangat low efficient. Jadi yang baru itu udah 220-an. Ya, karena kami yang terinstall selama ini kan sudah dari 2011 ya, itu kan dengan PV terpasang 200 watt peak kan. Jadi kalau dengan daya itu kan ada ketimpangan nantinya di tiap-tiap string itu. Itu Pak. Ya. Sebenarnya kalau mau digabungkan bisa saja, tapi maksudnya ini dimasukkan lagi ke satu inverter Pak ya, atau gimana? Betul Pak. Jadi menggantikan PV yang sudah rusak atau mungkin sudah mengalami degradasi yang cukup signifikan ya kan kami perlu ganti gitu nanti kan. Ini sistem off grid Pak atau apa? On grid Pak. Oh on grid. Kalau on grid berapa kW Pak? 200 Pak. 200 kWp. 200 kWp. Betul. 200 kWp ya. Kalau saran saya sih harus sebaiknya kalau mau nambah install sistem baru, Pak. Sistem baru. Soalnya kalau yang sudah lama itu sayang juga ya. Soalnya gini Pak, kalau misalnya kalau Bapak dulu 200, sekarang Bapak beli yang 220 dan kalau itu digabungkan jadi satu, nanti yang 220 bekerjanya seperti yang 200 Pak. Jadi seperti jalan dari 3 jalur ke 2 jalur gitu loh. Mau secepat apapun tetap 2 jalur yang penentunya kan. Nah daripada menggabungkan mendingan. Berarti kesimpulan. Jadi makanya itu kan kami kan bertanya apakah bisa di customize Pak dengan existing kami gitu loh. Itu tadi. Belum bisa. Belum bisa. Iya. Terima kasih Pak teman Pak Erik atas kesempatannya. Kenapa saya sarankan pasang yang baru juga Pak? Itu kan sudah 10 tahun berarti Pak ya. Tadi 2011 kan. Dan 2011 ini kan berarti yang panelnya tadi 200 kWp sudah degradasi kan Pak? Betul Pak. Ya. Sekarang Bapak pasang yang 200 pun itu sebenarnya mengikuti yang lain juga, Pak. Misalnya sekarang Bapak 200, sekarang jadi sisa 190. Berarti yang Bapak beli 200 udah mengikuti 190 juga kan? Betul, Pak, betul. Ya. Iya, jadi mendingan kalau mau nambah, mendingan install baru, inverter baru. Oke. Sekian, Pak. Siap, terima kasih informasinya Pak Erik. Pak, Oke. Pak Erik ingin bertanya, Pak. Ya. Halo. Iya, Pak. Pak Semon. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya nih ke Pak Erik ya. Pak, saya mau tanya ini masalah baterai, Pak ya. Nah, gimana kan kalau solar cell mungkin lama ketahanannya, Pak ya. Nah, untuk baterai sendiri ini ICA ini kan kita pasang nih misalkan taruhlah yang kecil di bawah 1000 WP gitu ya, dan kita beli baterai. Itu ada juga yang di seri atau di paralel begitu ya. Ya intinya ketahanan baterai itu bisa tahan lama nggak Pak ya, sampai 10 tahun bahkan sampai 20 tahun begitu, itu ada tipsnya caranya gitu Pak supaya baterai tahan lama begitu Pak. Ya itu aja Pak mungkin ya. Terima kasih Pak. Oke. Pak Wawan ya, Pak Wawan. Jadi kalau baterai yang VRLA kita biasa garansi standar 1 tahun, Pak. Ya, 1 tahun. Nah, apakah bisa tahan lebih dari 1 tahun itu tergantung profil penggunaannya. Saya susah bilang apakah baterai ini bisa tahan 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun, susah. Tergantung kegunaannya, Pak. Tergantung kegunaannya. Contohnya kayak UPS kita. Untuk UPS kan pakai baterai juga. Untuk di Jakarta, itu mungkin 2-3 tahun baru ganti baterai sekali. Tapi kalau di luar kota, misalnya di Medan, di
Kalimantan, di Balikpapan itu sering ganti baterai karena sering mati lampu. Ya. Jadi satu-satunya cara supaya baterainya tahan lama, kita overspec sedikit. Jadi kalau baterai ada namanya depth of discharge, DOD. Jadi kalau misalnya baterai itu dari 100%, pakainya cuman 30%, 30%. Di datasheet baterai itu ada namanya life cycle estimation-nya, Pak. Jadi kalau 30% average-nya bisa berapa siklus. Kalau 50% bisa berapa siklus. Kalau 80% berapa siklus. Nah, itu bisa dilihat dari datasheet-nya. Ya Pak, soalnya saya juga pasang nih ya panel dari ya Bapak juga. Kita panelnya masih awet, yang masih bagus. Cuman baterainya kita udah 2 kali ganti gitu. Oh, ya, mungkin. Pemakaiannya seperti apa, Pak? Pemakaiannya? Ya, pemakaiannya untuk instalasi penerangan saja, Pak. Tapi kalau baterainya kita sih pakai baterai biasa gitu, Pak. Pakai GS Astra seperti itu, atau pakai. Oh iya, kalau GS Astra yang biasa itu, mungkin saya asumsi aki kering biasa, Pak ya, atau aki basah itu siklusnya rendah, Pak. Jadi contohnya gini, kalau misalnya baterai UPS itu siklusnya bisa 300 siklus. Kalau deep cycle bisa 400 siklus. Kalau deep cycle gel bisa 500. Kalau lithium bisa 20.000 gitu loh. Jadi keawetan baterai itu dari siklus karakteristik baterai itu sendiri. Jadi kalau yang tadi saya bilang, kalau Bapak pakai depth of discharge-nya bisa 80-100%, tapi pakai aki kering biasa, ya otomatis harus ganti baterai terus, Pak. Otomatis. Kalau Bapak ganti lithium pasti lebih lama tahan nih. Ya Pak, setiap 2 tahun Pak. 2 tahun ganti, 2 tahun ganti Bang. Oke ya Pak. Jadi masih lumayan lah Pak kalau bisa tahan 2 tahun. Masih lumayan kalau bisa tahan 2 tahun. Oke, selanjutnya ada Om Nedi nih kalau mau bertanya. Om Nedi yang udah angkat tangan, mungkin mau bertanya dengan Pak Erik. Oke Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Salam kenal Pak Erik. Pak Erik mau tanya nih terkait yang proyek yang sudah dilakukan oleh ICA maupun produk kerjasamanya ya. Yang terpasang pengalamannya itu mungkin yang di rooftop atau di atap. Kalau terkait yang ground mounted itu ada pengalamankah memasang yang ground mounted, Pak? Perbedaannya yang di rooftop dengan di ground mounted itu apanya sih, Pak? Kemudian kalau di ground mounted pengalamannya ICA kalaupun sudah ada, itu ada regulasi tambahankah atau sama saja dengan yang di atap? Dalam hal ini mungkin ya on grid ya, sama-sama on grid gitu ya. Mungkin itu Pak, makasih Pak. Kalau secara regulasi itu PLTS atap on grid secara umum Pak, nggak ada tambahan. Cuman kalau pekerjaan ground mounted kita pernah kerjakan di Sampurna Pak. Di Sampurna itu 500 kWp, itu yang beda cuman dia punya di tanahnya aja. Jadi kita harus persiapan pekerjaan mountingnya sedikit lebih lama, harus ada cornya, harus tunggu keringnya, ya kan. Cuman seperti itu aja sih. Kalau atap kan tinggal kita tempelin di atap yang tersedia, pasang mounting. Jadi pasang mounting semua, langsung letakkan dia punya panel surya. Tapi kalau di ground mount ya lama di cornya, terus harus inboard bawahnya gitu. Dan itu juga bekerja sama orang sipil di tempatnya, itu yang sedikit lama. Jadi saya ada ide ini, dia ada ide begitu, itu yang lama. Tapi kalau atap ya cuma atap aja gitu. Cuman pesannya asal jangan bocor. Kalau ground mounted soal groundingnya bagaimana Pak? Kenapa? Grounding system ground mounted. Kan itu kan sangat berpengaruh juga itu. Grounding system. Untuk apa sistem? Untuk grounding system sistem ground mounted. Oh, grounding itu, wah itu harus tanya Pak Wendy namanya. Harus tanya Pak Wendy. Nah itu juga apa ya? Yang saya tahu sih harus terakhir kita harus ke bawah tuh sampai sekitar 6 meter ya, baru ketemu kayak sumber kayak ada basah-basahnya gitu, baru bisa tanam ke
Wah itu yang sulit. Berarti untuk PV-nya sendiri sama dengan yang di atap Pak ya speknya berarti untuk yang ground mounted ya? Sama, yang beda cuman struktur. Oke. Oh, kalau kaitan dengan regulasinya Pak sama saja. Kalau sama-sama on grid mau di atap ataupun di ground atau beda Pak ya? Regulasi sama dengan PLN lah dalam hal ini kan on grid ya. Kalau yang regulasi itu lebih ke ukuran aja sih Pak. Kalau misalnya Bapak regulasi contohnya gini, kalau Bapak pasang, ya kalau udah ground mounted nggak mungkin perumahan ya Pak, pasti industri. Ya kan, kalau industri itu nanti kita ada kena, kalau PLN kenakan 5 jam capacity charge. Ya, terus kalau di atas 500 kW dan bukan untuk penggunaan sendiri perlu ada IO-nya. Seperti itu aja sih. Lebih ke kapasitas. Tapi mau kalau pengalamannya itu yang tadi disebutkan di 500 itu dengan PLN-nya sendiri fine saja Pak ya, gampang dalam hal ini. Fine aja. Difasilitasi gitu ya sama PLN-nya. Karena sifatnya yang tadi pengalamannya on grid gitu Pak ya. Ya. On grid. PLN juga berubah-berubah terus Pak. Oke. Makasih Pak atas informasinya. Oke. Ayo teman-teman, mungkin masih ada Pak Erik di sini. Kalau mau bertanya, silakan. Oh ada silakan. Terima kasih Om Temon. Iya silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Erik. Saya Yusuf dari Banten. Makasih Om Temon atas kesempatannya. Ini pertanyaannya yang ringan-ringan aja nih. Ini diasumsikan off grid. Kita masih main di bawah 2 kW. Tadi Pak Erik sampaikan bahwa untuk baterai misalkan lebih baik 5 kali 20 kalau kita mau ngejar 100 daripada yang 10 kali 10 misalnya gitu ya. Kurang lebih begitu. Lebih baik 5 kali 2 daripada kita pakai yang banyak itu. Nah, kalau untuk yang modul surya sendiri ini kita masih dimain di bawah 2 kW, maksudnya ya sudah di bawah 2. Itu sebaiknya seperti apa ya? Apakah sama kayak baterai tadi, lebih baik yang misalkan 5 kali 2 atau 10 kali sekian dari itu? Makasih. Oke. Kalau sistem on grid, kalau sistem off grid itu kan intinya off the grid. Berarti kita off dari PLN. Kalau nggak ada PLN, sumber charge utamanya kan dari baterai. Nah, yang paling penting adalah kita harus mengisi baterai itu. Pengisian baterai kan datang dari panel surya. Nah, baiknya misalnya 50 kali 4 atau 200 WP tambah 1, itu kita lihat dari karakteristik dia punya arusnya. Ya, kalau misalnya 50 digabungkan di paralel, itu bisa meningkatkan dia punya arus charging, itu lebih baik daripada 200 kali 1. Tapi kalau kita pakai charger MPPT, itu beda lagi ceritanya. Soalnya kalau MPPT, misalnya 50 kali 4 sama 200 kali 1, itu arus chargingnya hampir sama. Kenapa? Soalnya dari MPPT itu kalau ada over voltage dia bisa konversi jadi arus. Tapi kalau charger panelnya 5 ampere dia keluar 5 ampere gitu aja. Jadi tergantung juga nanti roof-nya seperti apa. Yang sekarang kita lebih pertimbangkan kemudahan instalasinya. Contohnya kita pasang BTS di luar daerah 3T. Ya, kita kasih yang paling efisien yang 370, ukuran 2 kali 1 meter. Jujur aja Pak, itu banyak yang komplain. Soalnya bawanya susahnya setengah mati. Ya 2 kali 1 gimana bawanya? Gitu. Dan itu pakai mobil off-road semua, bak yang belakang, itu pun udah nangkring keluar panelnya. Jadi kalau untuk mereka lebih happy kalau pakai yang 220 dikali 5. Soalnya lebih muat ke mobil baknya. Ya. Yang paling penting kita lihat kemudahan instalasi lebih seperti apa, terus yang penting chargingnya nyampe nggak? Ya, chargingnya nyampe nggak? Kalau untuk PLTS
untuk PLTS industri, tentunya kita mau yang paling efisien, yang 500, 600, 450, daripada pakai 100 WP kali ribuan pieces, kalau on-grid. Tapi kalau off-grid kita harus lihat faktor yang lain juga. Ya. Oke, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang lain yang mau bertanya kepada Pak Erik. Mungkin ini udah mau mendekati 11:30. Teman-teman kalau mau bertanya kan silakan. Ayo silakan. Selamat pagi Pak Erik. Cuma mau tanya ini ready stoknya untuk yang 370 atau 450 kapan ready-nya Pak? Sudah nunggu masalahnya. Kalau yang 450 paling 15 hari lagi, Pak. 15 hari lagi. Ya, 15 hari ya. Itu mungkin 3-4 minggu lagi. 3-4 minggu. Ya, soalnya yang awal yang saya pakai 370 begitu. Ya. Kemarin sempat pakai 6 lebar. Ya. Ini rencana mau upgrade kalau bukan yang 450 yang 370 lagi, cuma belum ready barangnya. Oh ya, kalau 370 mendingan 370 aja, Pak. Sayang nanti. Pak inverter nanti segera dikabarin. Masih ada yang mau bertanya dengan Pak Erik? Nah, kali ini Pak Erik knowledge dari Ica Solar dan Indonesia. Silakan, kami persilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Lewat tidurnya deh. Siapa? Enak tidur. Enak tidur ya? Tidak ada gangguan. Enak merokok, enak tidur. Apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh, teman satu lagi dari Mare-Mare, Pak Mantu Mare-Mare. Oh ya, silakan. Ini yang kedua. Sudah. Kan ada yang kita bahas tadi on grid itu biasanya kan akan dipasang oleh PLN KWH Exim ya. Tapi di beberapa daerah kendalanya kan mengurus KWH Exim ini dan tidak tersedia. Itu laporan dari kawan-kawan kita di daerah-daerah terpencil, misalnya daerah timur ya. Kami ingin tanya apakah ada solusi yang ini yang lebih aman atau lebih yang bisa kita gunakan kalau kita misalnya pasang on grid tapi KWH Exim-nya belum tersedia. Terima kasih. Oke. Itu pertanyaan bagus, Pak. Soalnya saya juga kesulitan untuk partner kita yang pasang di misalnya di Palembang atau apa, mereka belum tentu PLN-nya siap dia punya KWH Exim-nya. Dan yang saya tahu kadang-kadang ada yang siap 3 fas, ada yang kadang-kadang cuma siap 1 fas, tergantung ya. Jadi sebelum pasang on grid, sebaiknya Bapak cek dulu PLN setempat, apakah ready yang KWH Exim itu. Baru misalnya Bapak buat penawaran, itu dulu yang kita cek, Pak. Ya, kalau di Jakarta sih udah cukup umum, di Bali juga cukup umum. Tapi kalau soalnya yang bisa install hanya PLN, Pak. Jadi kita nggak ada cara lain. Jadi kita bottleneck-nya memang di PLN. Saya ada cerita juga pas di Bali, Pak. Pas di Bali, saya kurang paham teknisnya, tapi di daerah villa ini ternyata trafonya itu, jadi trafo di PLN yang tegangan menengah itu cuma bisa 20% menampung dari PLTS. Ya. Jadi KWH Exim-nya ada, cuman di daerah situ sudah 20% lebih. Jadi malah nggak bisa dipasang. Jadi regulasi PLN yang sering bikin aneh-aneh seperti itu gitu loh. Jadi kontraktornya juga bilang komplain ke saya, "Laduh, ini gimana? Saya udah beli barangnya." Saya bilang, "Ya, gimana?" Saya juga kan kita juga, itu yang harus kita sebagai kontraktor administrasinya dirapihin dulu, Pak. Itu yang penting.
Oke, Om Yulisman, kalau mau bertanya langsung dengan Pak Erik ini, Om Yulisman silakan bergabung kalau mau bertanya dengan Pak Erik langsung. Pak Erik. Oh iya, oke. Siang, Pak. Silakan. Halo, Om Yulisman. Halo. Ya, halo, silakan. Maaf, saya sinyal jelek tadi. Ya, Pak. Saja, Pak. ICA Solar pernah melakukan kontrak sewa PLTS nggak, Pak? Di instansi-instansi lain. Okay. Kalau ada, kira-kira range-nya sewanya apakah satuannya KWH atau satuannya KWP? Ya, makasih, Pak. Oke, kalau kontrak sewa yang Pak Yulisman maksud berarti solar leasing, Pak. Solar leasing berarti dari ada investor, dia yang invest, yang punya gedung tinggal beli KWH-nya kan. Kalau dari ICA sendiri kita hanya supply barang dan pemasangan. Kita tidak menyediakan jasa keuangan seperti leasing. Ya, tapi di Indonesia sudah cukup banyak Pak yang bisa menyediakan jasa leasing ini. Ya, yang saya contohnya yang saya pasang untuk di GMF itu juga bukan saya kontrak langsung dengan GMF, tapi saya bekerja sama Maincon yang menang project itu, dan Maincon inilah yang sistemnya leasing ke GMF. Ya. Yang saya lagi pasang di Gresik juga seperti itu. Jadi bukan saya yang langsung masuk ke pabriknya, jual sistemnya, tapi saya kerjasama sama leasing, company leasing yang kontrak sama pabriknya sendiri. Ya, jadi saya hanya supply dan saya hanya pasang. Yang di Gresik sudah berjalan nggak, Pak? Atau sudah? Kenapa? Yang di Gresik tadi udah di Gresik tinggal udah 90%, Pak. Jadi kira-kira akhir Juli atau awal Agustus selesai. Dengan kapasitas? 5,6 mega. Baik, kasih infonya, Pak. Ya. Oke, Pak Eko mungkin mau itu bertanya tentang yang PV-nya udah ICA 5 tahun seperti apa itu, Pak? Iya, lupa saya kasih lihat itu. Dari 5 tahun seperti apa, Pak? Ini kan membuktikan pada teman-teman bahwa ICA itu sudah eksis cukup lama dan bagaimana itu performa setelah 5 tahun terpasang gitu. Ya, lupa itu. Oke. Sekarang udah 166 yang partisipan, Pak. Wah, lumayan banyak hari ini. 166 ya peserta yang hadir hari ini. Ini masih setia menyimak Pak Erik ini. Sebentar ya. Oke, saya ingatkan dulu ya proyeknya yang mana ya. Oke, ini. Oke, saya share screen lagi. Sebentar. Kepencet. Nah ini saya kasih lihat dulu proyek yang mana, yang ini. Ini, jadi Casa Jardin. Ini jadi di Dan Mogot, ada marketing gallery. Kita sudah pasang ini sejak 2016 ya. 2016 kita pasang 16,5 kWp. Nah, bisa dilihat kalau di sini tuh orangnya saking takut bocornya kita harus mendirikan struktur. Padahal kan nggak perlu. Ya, bisa, tapi mereka request-nya seperti ini, ya udah kita ikutin aja. Oke. Nah, ini kalau kita proyeksi di Indonesia itu peak sun hour rata-rata per tahun tuh sekitar 3,5 jam. Ya, 3,5 jam. Kalau di daerah timur Surabaya itu bisa 3,8 sampai 4. Kalau di NTT bisa NTT ya, bukan NTB. NTT itu bisa sampai 5 jam.
Di Bali 4,5. Oke. Ya, jadi itu peak sun hour. Misalnya ada yang tanya, misalnya kalau saya install 1 kWp bisa menghasilkan berapa sehari? Tinggal 1 kWp itu dikali peak sun hour-nya. Misalnya peak sun hour 4 jam. Jadi kalau 1 kali 4 kan berarti sehari bisa menghasilkan 4 kWp. 4 kWh, sorry. 4 kWh. 4 kWh itu bisa translate berapa kalau savingnya dalam segi rupiah. Tinggal dikali tarif PLN-nya berapa. Nah, project yang ini, kemarin saya lihat monitoring sistemnya. Jadi, nih. Sebentar ya. Ini, kelihatan ya? Oke. Nah, monitoring system ini saya ambil tanggal ini 7 Mei. 7 Mei. Oh, dia Oktober 13 2016. Ya, hampir ini 4 tahun 6 bulan sekian. Oke. Kalau kita ambil 98,28 megawatt hour berarti kan 98.280 kWh, ya. Kita bagi dengan sebentar saya sambil hitung ya. Jadi 98.280 kWh dibagi days-nya 1668. Oke. 98.280 dibagi 1668. Itu dapat kWh per hari 58,9 kWh per hari. 58,92 kWh per hari. Kalau 58,92 kWh per hari dibagi 16,5 kWp, itu dapatnya 3,57 peak sun hour. Ini rata-rata. Ya, ini rata-rata. Jadi yang kita biasa taruh 3,5 itu sudah real. Ini sudah dibuktikan dengan hampir 5 tahun. Ya. Dan yang inverter ini sama sekali belum ada komplainan rusak, belum ada komplain apa-apa. Ya, jadi juga sering ditanya kalau panel surya bisa produksi bisa garansi 10 tahun, apakah habis 10 tahun rusak? Ya enggak. Contohnya ini sebenarnya yang ini sudah lebih dari 5 tahun sebenarnya. Cuman waktu itu commissioning-nya telat aja, soalnya dia ada renovasi yang lain. Ya, ini sudah lebih dari 5 tahun dan masih berjalan bagus. Oke, mungkin saya share lagi yang kasus yang lain ya. Kasus yang lain. Nah, ini kasus yang lain. Ini belum 5 tahun, cuman savingnya maksudnya real gitu loh. Ya, ini customer kita, Pak Semi di Depok. Nah, dari awal bisa dilihat. Ini bukan orang kita ya, jangan pikir kita orang sendiri. Nah, bisa dilihat listriknya awalnya sebelum pasang 1,75. Ya, 1,75. Dia pasang 4,4 kWp. Nah, setelah pasang listriknya jadi 640. Ya. Ini dia bilang keren penghematannya. Ya, jadi kita nggak main-main lah. Intinya kita nggak main-main. Oke. Dan banyak customer yang awalnya saya saranin udah jangan pasang full, pasangnya dikit-dikit dulu aja. Akhirnya banyak yang tambah lagi karena mereka menikmati kehematannya. Iya.
Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Izin Pak Temon bertanya, Pak. Budi dari Palembang. Oh, silakan Pak Budi. Pak Erik sekalian, karena Pak Erik sudah melihatkan hitung-hitungan hemat. Nah, hitung-hitungan hemat itu kan Pak Erik belum bandingkan dengan biaya investasi kan. Nah, maksud kita, karena ICA ini cukup lengkap dari panel, inverter, sampai ke baterai, hitung-hitungannya berapa Pak Erik? Biaya per kWh kalau kita menggunakan seluruh perlengkapan panel surya ICA ini. Per kWh dihitung juga dengan dibandingkan juga dengan investasi kita dengan asumsi selama berapa tahun peralatan kita tersebut bertahan. Dan yang kedua, saya udah pakai ICA ini lumayan lama, 2 tahun hampir. Saya itu kesulitan mencari manual ICA baik secara datasheet ataupun manual pemasangan dan lain-lainnya yang dalam bentuk soft copy Pak Erik. Di websitenya ICA pun nggak saya temukan. Barusan saya cek hari ini pun masih belum ada Pak Erik. Tolong dibantu Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Oke Pak. Kalau untuk on grid Pak ya, biasa kita langsung ngomong to the point aja, balik modal ya. Balik modalnya itu sekarang bisa di angka 6 sampai 7 tahun untuk perumahan, yang tarifnya masih 1.400-an. Tapi kalau untuk industri, karena dia ada kena capacity charge, itu bisa 7 sampai 9 tahun. Nah, kalau untuk tarif sosial, misalnya gereja, rumah sakit, universitas, itu bisa 9 sampai 10 tahun. Kenapa? Soalnya tarifnya dia lebih murah lagi. Jadi kalau balik modal PLTS on grid kan terhadap tarif listrik. Saya kasih contoh di Hong Kong, Pak. Saya ketemu direktur utamanya PLN Hong Kong. Dia bilang dia pakai baterai, merek yang Solar Edge, inverternya, baterainya lithium dari LG, Samsung, panelnya pakai LG yang mahal-mahal, balik modalnya 2 tahun. Padahal dia punya cost itu istimewa gilanya. Kenapa? Soalnya tarif listrik dia tuh 7.700 per kWh di Hong Kong. Kalau kita di Indonesia tarifnya masih sedikit murah, masih murah, relatif murah. Kalau di Singapura udah 30 sen. Ya. Kalau 30 sen berarti berapa tuh? Udah 4.000. Udah 4.000 per kWh. Kita masih 1.400, Pak. Nah, yang terakhir saya hitung untuk ada satu customer di Semarang, itu balik modalnya 5 sampai 6 tahun, Pak. Jadi pas saya pertama kali mulai, yang tadi Pak, yang saya kasih lihat Casa Jardin, itu saya hitung BEP-nya 10 tahun. Dan on track untuk 10 tahun ini. Masih on track. Ya. Kalau harga per KWP-nya berapa, itu nanti case by case, Pak. Nanti kita bisa hitungi untuk Bapak. Jadi kalau yang lebih besar pasti lebih murah. Kalau pasang 1 KW, mungkin grand totalnya kecil, tapi per KW-nya pasti tinggi gitu loh. Jadi kita belum ada patokan harga per KW-nya berapa. Itu case by case. Ya, tapi kalau saving-nya itu terhadap ya tarif PLN. Tarif PLN itu kalau saya hitung average kenaikan 10 tahun terakhir itu sekitar 3-4%. 3-4%. Jadi itu yang kita pakai di asumsi 3-4%. Jadi ada yang taruh 5, ada yang taruh 10, itu nggak real. Ya, yang real 3-4%. Dan naiknya bukan setiap tahun naik 3-4%. Dia bisa, misalnya era Jokowi nih, nggak naik-naik. Tapi nanti berubah lagi, wah tiba-tiba naik 15%. Atau subsidinya dihilangin gitu loh. Ya, kalau untuk manual, sorry Pak, yang mana manualnya? Produk yang mana nanti dikirim? Inverter Pak. Yang model? Yang model off grid, yang 2 kW dan 3 kW, yang warna biru panelnya Pak. Oke. Nanti Pak Temon bisa bantu kirim ya Pak? Saya kirim Bapak ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ini Pak, ini yang di chat ini. Pak Erik, dari pengalaman Bapak selama pemasangan lebih banyak itu paralel di seri atau paralel? Kelebihan dan kekurangannya apa ya? Mohon penjelasannya ini. Dari Pak Wawan Gunawan. Seri atau paralel yang paling banyak dipasang? Seri atau di paralel?
Nggak lebih banyak sih Pak. Jadi maksudnya tergantung rangkaiannya. Kalau di seri itu berarti menaikkan tegangan. Kalau di paralel berarti menaikkan arus. Ya. Jadi kalau sistem on grid itu karena inverternya bisa 500 hingga 1000 volt DC, itu lebih banyak kalau kita bilang satu string itu bisa di seri semua. Di seri nanti baru di paralel. Jadi itu lebih banyak tapi hampir ya nggak bisa bilang lebih banyak yang mana ya, tergantung. Yang paling penting kita mau meningkatkan voltase atau mau meningkatkan arus, itu aja yang kita lihat. Kalau untuk on grid, off grid, yang kita mau meningkatkan arus charging ke baterai, dan kita pakainya charger yang PWM, itu lebih baik kalau di paralel supaya menaikkan ampernya. Tapi itu pun juga harus tegangannya pas. Jadi kalau kita sistem off grid, perhatikan jangan sampai tegangan rangkaian panel surya lebih kecil daripada baterai. Kalau tegangan panel surya lebih kecil daripada baterai, misalnya saya punya baterai itu 24 volt, tapi rangkaian panel surya saya yang sistem 12 volt, itu nggak mungkin bisa charging. Ya, itu nggak mungkin bisa charging. Jadi panel surya tegangannya harus selalu lebih tinggi daripada baterai. Gitu. Jadi tergantung sih Pak, tergantung kebutuhannya. Ya. Kalau inverter charger itu harus ada lihat voltase minimumnya. Misalnya inverter on grid ada startup voltage-nya. Jadi Bapak harus mencapai voltage itu dan dilebihin dikit, ada namanya nominal atau optimal voltage. Jadi kalau misalnya on grid, Bapak pasangnya pas-pasan, nanti awan lewat, dia mati, Pak. Jadi itu harus ke titik optimalnya. Gitu. Oke. Sebagai penutup ini Pak, mungkin pertanyaan yang ini sebagai, apakah nanti kita bisa dilakukan offline, itu Pak? Offline ini kan secara online kita lakukan. Apakah offline itu masih bisa kita lakukan itu? Ini teman-teman masih berharap offline ini, Pak. Ya, sebenarnya jujur aja kita juga lebih demen offline sih, Pak. Jujur aja. Soalnya lebih kalau tatap muka tuh pertanyaannya lebih lancar, ya kan. Cuman ya karena keadaan seperti ini kita protokolnya belum berani intinya, ya belum berani. Dan nantilah Pak, kalau sudah, dan mungkin kita juga perlu pesertanya ada antigen 1x24 jam ya, gitu. Kalau itu mungkin bisa, dan kalau udah bisa pasti saya undang Pak. Kalau kunjungan industri gimana Pak? Kunjungan ke pabrik ICA sekalian Pak? Nah ini sama Pak. Jadi jujur aja nih Pak, pabrik kita sekarang lagi holiday Pak. Holiday. Lagi holiday sampai tanggal 28. Soalnya ada kasus ya, kita stop dulu lah. Ya kan, ada kasus, jadi trauma di situ Pak. Trauma di situ. Jadi kalau nanti udah aman, maksudnya medianya udah nggak takut-takutin lagi, nanti kita undang lagi. Oke, siap. Bisa Pak, bisa. Oke. Siap. Nanti kita akan reschedule lagi seandainya memang bisa dilakukan offline, baik pelatihan offline ataupun kunjungan industri ke ICA Solar, Pak ya. Ya, saya juga mau Pak, kalau misalnya ada peserta yang ingin belajar, nanti kita training, nanti kita bisa kasih sertifikasi juga, ya kan? Itu juga sebenarnya kita mau kerjasama sama sebanyak-banyaknya kontraktor, soalnya kalau PLTS ini untuk maju ya Pak, nggak bisa yang besar-besar doang ya. Yang kita, yang perumahan itu juga harus digerakkan gitu. Ya kan? Yang dari Pak Temon, Pak Erik, izin Pak. Ya. Terkait yang Pak Erik sampaikan training, itu berapa jumlah pesertanya minimal Pak? Apakah bisa perorangan atau harus pakai grup? Demikian Pak, terima kasih. Kalau mau datang ngobrol-ngobrol sih bisa aja Pak. Ya. Ngobrol-ngobrol sih bisa aja. Lokasi Pak? Lokasi di Jakarta. Jakarta ini kan di Kang Temon. Itu di Glodok Plaza. Oh Glodok. Glodok Plaza.
Oke, Ya, kalau misalnya nanti lebih besar, kapasitas meeting room kita sekarang paling 12 orang. Kalau sampai 20 mungkin nanti kita adakan di pabrik gitu. Ya, tapi dalam kondisi saat ini belum bisa, Pak. Karena belum dikasih masuk lah. Saya juga disuruh jangan masuk dulu sekarang. Oke, terima kasih ya. Mungkin kita cukupkan Pak, udah 11:30. Teman-teman mungkin udah capek dan Pak Erik juga udah capek. Kami dari REI, dari komunitas panel surya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Erik telah meluangkan waktu, telah mengisi kegiatan kita pagi ini. Semoga dapat membawa kemanfaatan terutama bagi para peserta yang telah hadir, dan nanti juga akan di-upload di YouTube Pak nanti nilai manfaatnya akan semakin lebih luas lagi. Dan nantikan reschedule kunjungan ke ICA Solar nanti kita akan jadwalkan lagi. Andai nanti sudah bisa ya, sudah bisa itu. Boleh. Ya. Nah, mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang hari ini sudah mengikuti webinar kali ini. Tentang energi LTS yang kawasan kita menambah sudut pandang kita tentang panel surya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dari kami saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.